Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok inovasi dan kewirausahaan kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Marsinor dan teman saya Mas Aditya Kurniawardana. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang developing the venture. Artinya itu mengembangkan suatu usaha. Nah, berbicara tentang mengembangkan suatu usaha, itu adalah suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, memelihara, memperolehkan klien baru, dan peluang bisnis guna meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan produk dan layanan yang baru menurut Cooper. Nah, berbicara tentang ideas customer needs, di sini ada 5 stage. Nah, pertama idea formulation. Artinya kita memformulasi suatu ide untuk mengembangkan suatu usaha. Nah, stage keduanya ketika kita sudah memiliki ide, memformulakan suatu ide, kita artinya mengkonsepkan suatu formula. Nah, ketika sudah kita mengkonsepnya, artinya kita produk developmentnya apa? Kita harus punya produk yang dimana bisa di-share ke khalayak banyak. Nah, ketika sudah ada produk yang kita miliki, kan kita buat profit atau tidak. Nah, untuk kelima stage yang terakhir ini adalah international marketing. Artinya kita bisa membuat produk kita itu sampai channelnya internasional. Baik, selanjutnya itu adalah mengembangkan produk dan layanan baru, yaitu ada 4 tahap. Nah, di tahap pertama adalah generasi konsep. Nah, artinya generasi konsep itu mengidentifikasi peluang untuk produk dan layanan baru. Nah, kita harus menggenerasi konsep apa yang akan kita pakai. Nah, untuk yang kedua itulah penilaian dan seleksi proyek. Nah, artinya di sini kita harus menyaring dan memilih proyek yang memuaskan tertentu ada kriterianya. Artinya kita menyaring dan memilih proyek apa saja yang sekiranya bisa mendapatkan profit dan nilainya ya artinya menguntungkan bagi kita sebagai seorang pengusaha. Dan yang ketiga pengembangan produk. Nah, artinya setelah kita mengembangkan produk, kita harus menerjemahkan konsep yang dipilih dari produk kita itu apa secara fisik ya terutama. Dan yang terakhir komersialisasi produk, menguji, meluncurkan dan memasarkan produk baru. Nah, jadi kita harus menguji pasar akhirnya. Baik, terima kasih Mas Faris. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait faktor sukses pengembangan produk. Yang pertama ada keunggulan produk. Kemampuan perusahaan untuk terus melakukan inovasi terhadap produk-produknya akan menjaga produk tersebut tetap sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, inovasi produk dapat dijadikan sebagai sumber dari keunggulan bersaing perusahaan. Kedua, ada pengetahuan pasar. Dengan melakukan analisa yang baik dan tepat, kita akan lebih bisa memahami keadaan pasar yang sesungguhnya sehingga strategi yang dilakukan untuk memasarkan produk bisnis yang kita miliki akan berjalan dengan baik sehingga kita bisa meningkat. Tiga, ada definisi produk secara jelas. Produk dapat didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Secara lebih rinci, konsep produk total meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan dan jaminan. Yang keempat, ada risiko. Bagi seorang atau kelompok yang ingin membangun usaha, harus melihat beberapa faktor. Salah satunya adalah risiko usaha. Risiko usaha menjadi faktor penting yang harus diperhatikan karena jika tidak diperhatikan, usaha akan gagal dibangun. Oleh karena itu, sudah seharusnya risiko usaha harus dikenali terlebih dahulu. Nah, di sini kita membahas pengertian risiko usaha, jenis usaha, hingga solusi mengatasi risiko usaha. Dengan mengenal semua hal tersebut akan meminimalisir kegagalan dalam membangun usaha. Selanjutnya, kelima ada sumber daya proyek. Sumber proyek adalah satu kesatuan kegiatan operasional untuk mencapai sasaran program tersebut. Proyek ialah satu rangkaian kegiatan yang bersifat khusus untuk mencapai hasil yang bersifat khusus pula. Sifat yang serba khusus itu mengakibatkan bila mana suatu hasil yang diinginkan tersebut telah tercapai, maka rangkaian kegiatan itu juga dihentikan dan dalam jangka waktu pendek kegiatan semacam itu tidak akan dilakukan lagi.
Sumber daya proyek adalah suatu kapasitas potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu yang memerlukan sistem manajemen yang baik agar dapat memanfaatkannya secara optimal. Nah, adapun sumber daya proyek terdiri dari sumber daya mineral, sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan yang masing-masing ditentukan proporsinya berdasarkan jumlah biaya proyek total. Selanjutnya ada organisasi proyek. Organisasi proyek ini adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Kemudian selanjutnya ada kecakapan eksekusi. Kecakapan eksekusi merupakan tahap pelaksanaan atau realisasi sebuah proyek sesuai dengan rencana proyek yang tertuang pada proyek manajemen proyek. Kemudian yang terakhir ada dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak ini adalah kegiatan yang berdampak mengarahkan dan menjaga perilaku manusia yang ditunjukkan oleh direktur, presiden kepada divisi yang sebagainya dalam organisasi. Terakhir ada pengembangan layanan. Jadi sikap manajerial terhadap perubahan juga perlu dipertimbangkan dalam melakukan pengembangan layanan yang baru. Jadi karena sikap positif terhadap perubahan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan berhasil dalam pengembangan program perubahan. Sikap manajerial